Halo, selamat berjumpa. Saya Rustadi dari Departemen Perikanan Fakultas Pertanian akan menjelaskan tentang rekayasa aquaculture yang berkelanjutan atau Sustainable Aquaculture Engineering. Yang dimaksud dengan rekayasa aquaculture adalah desain, konstruksi wadah, dan teknik pemeliharaan organisme akuatik, baik binatang maupun tumbuhan, dalam lingkungan yang terkontrol maupun semi terkontrol. Sedangkan berkelanjutan artinya produktif dan menguntungkan, hemat lahan dan air, inovasi teknologi, serta tidak merusak genetik dan lingkungan. Kita masuk pada lahan dan air yang kurang sesuai. Lahan dan air untuk aquaculture tidak selalu memenuhi syarat untuk aquaculture yang berkelanjutan, yaitu satu, lahan yang datar dengan kemiringan kurang dari 1%, yang baik adalah 3-5%. Ini dapat mengakibatkan air tidak dapat masuk dan keluar dari kolam ataupun tambak secara gravitasi. Lahan yang lain adalah lahan berpasir. Ini berakibat pematang tidak dapat kuat dan air merembes. Demikian pula pada lahan tanah yang gambut atau berlumpur, ini dapat menyebabkan pematang yang dibuat itu lembek dan kualitas airnya akan menjadi masam. Kemudian yang kedua, air pasang surut laut yang rendah. Ini dapat mengakibatkan air tidak dapat masuk ke dalam tambak ketika air pasang dan keluar dari tambak ketika air surut. Dan yang ketiga adalah kualitas air yang jelek dari sumbernya. Bisa airnya asam dari lahan gambut atau mengandung pirit. Atau air saluran yang keruh, bersampah, banyak mengandung ikan liar, atau binatang dan tumbuhan air. Kemudian rekayasanya adalah untuk satu, rekayasa lahan yang datar. Itu biasanya di pedalaman. Maka pengisian air dilakukan dengan pompa dari sumber air. Apakah air permukaan ataupun air sumur. Langsung ke dalam kolam atau ke tampungan air atau reservoir. Reservoir berupa kolam atau tambak tampungan air, posisinya di atas permukaan tanah 1 meter. Dilengkapi dengan aerasi berupa kincir, microbubble generator ataupun blower, dan perlakuan lain. Dapat dibuka dan ditutup sehingga air dapat didistribusikan ke permukaan ke perkolaman secara gravitasi. Berikutnya adalah rekayasa lahan pasir. Ini biasanya tambak yang ada di lahan pasir atau di pesisir. Nah, dalam hal ini maka profil tambak harus dibuat terlebih dahulu. Dengan permukaan yang harus rata dan bersih. Kemudian profil pematang yang meliputi tinggi, kemiringan, lebar atas dan lebar bawah itu harus sesuai. Kemudian permukaan dasar tambak harus miring dari arah air masuk ke arah pintu air buang yang biasanya berada di tengah atau sentral ataupun di pinggir. Kemudian dilakukan pemasangan lembaran plastik mulsa bisa yang ketebalannya relatif tipis, yaitu 0,08 mili, atau high density polyethylene yang memiliki ketebalan lebih tinggi, yaitu 0,25 mili. Itu digelar secara bertahap. Kemudian pada bagian lebar itu disambung dengan metode pemanasan. Tambak itu harus memiliki pengairan yang paralel. Artinya bahwa setiap tambak itu memiliki pintu air masuk dan pintu air buang secara individu.
Pintu air buang itu berada di pinggir atau di tengah atau dengan sistem sentral. Berikutnya adalah rekayasa lahan gambut atau berlumpur yang bersifat masam. Ini biasanya di lahan pedalaman pada atau untuk kolam di air tawar. Nah, profil kolam itu harus terlebih dahulu dibuat dengan permukaan yang harus rata, bersih dari tonggak dan akar kayu, serta cangkang binatang berupa kerang. Permukaan dasar kolam harus miring dari arah air masuk ke pintu air buang, di pinggir ataupun di tengah saluran buang. Kemudian dilakukan pemasangan lembaran plastik. Dalam hal ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan HDPE ya, yang dikelar secara bertahap. Kemudian pada bagian lebar itu disambung dengan metode pemanasan. Pengairan kolam itu juga harus paralel, di mana pintu air masuk dan pintu air keluar itu pada masing-masing kolam. Pintu air buang berada di pinggir dekat saluran air buang. Kemudian kita lanjutkan dengan rekayasa sumber air pasang yang rendah. Rekayasa sumber air pasang surut yang rendah itu dilakukan dengan mengangkat air laut atau air tanah itu berupa sumur dalam yang berada di pesisir. Rekayasanya seperti pada lahan datar di pesisir, yaitu satu, pengisian air dilakukan dengan pompa dari sumber air, apakah itu air laut atau air sumur di pesisir, langsung ke tambak atau ke tambak penampungan air atau reservoir. Kemudian kedua, reservoir atau tandon air itu menampung air, posisinya berada di atas permukaan air pertambakan, minimal adalah 1 meter. Dilengkapi dengan aerasi, apakah itu kincir, microbubble generator, ataupun mungkin blower, dan perlakuan lain. Kemudian dapat dibuka dan ditutup sehingga air dapat didistribusikan ke perkolaman ataupun tambak secara gravitasi. Rekayasa berikutnya adalah rekayasa air yang kurang sesuai. Dapat berupa air asam yang mengandung pirit atau FAS. Untuk ini maka air dilewatkan ke petak-petak yang berkelok. Ini tujuannya untuk memperpanjang time retention sehingga padatan ataupun endapan lumpur itu bisa mengendap. Dan dilakukan filterisasi berupa lapisan kerakal, kerikil, dan icuk. Kemudian diangkat dengan pompa ke reservoir yang posisinya minimal 2 meter di atas permukaan. Diaerasi dan dapat dibuka dan ditutup. Kemudian dialirkan ke bak-bak. Khususnya ini lebih penting adalah pada pembenihan. Pengalirannya dapat dengan mengalir secara gravitasi. Kemudian sumber air yang keruh, banyak sampah, ikan liar, dan tumbuhan air. Pada ujung awal perkolaman ataupun tambak, air dilewatkan secara gravitasi ke petak-petak berkelok. Dalam hal ini adalah untuk memperpanjang time retention, sehingga lumpur, kekeruan itu dapat mengendap. Dan bak dilakukan filterisasi yang meliputi lapisan kerikil, kemudian tadi kerakal dulu ya, kemudian kerikil dan icuk. Kemudian air masuk ke penampungan atau reservoir, kemudian bisa dialirkan ke petak-petak perkolaman secara gravitasi. Terima kasih, sampai jumpa pada penjelasan materi yang lain.